Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bi kasrati dzikri wa tilawati kitabihi wa 'amalan bi sunnati nabiyyi wa jihadin fi sabilihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ba'atha Allah li kulli makhluqat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi abdini mahabbataka wa ma'rifataka. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan wa bil qur'ani imaman wa rahmatan. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa qala aidan والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وقال أيضا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم علامة حب الله حب ذكر الله وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى أرواح جميع سادتنا ومولانا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وبقية الصحابة القربة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح جميع علماء الراشدين وعلماء العاملين وجميع أهل الدروب خصوصا إلى سلطان القدس العظيم قطب العالمين الشيخ عبد القادر الجيلاني ولما يبعنا وأماتنا وبيننا وجلدنا وسبنا ومشينا مشينا إخوانا وأخواتنا وتناسل بينهما ليوم القيامة. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم. والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Satu Rasul. Ini pakai Sunda apa bahasa Indonesia? Soalnya lain IG campur saja. Biasa yang paling lokalnya kita sesuai Sunda. Bismillah. Pertama kita panjatkan puja-puji kehadirat Allah atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Yang paling utama tiga nikmat. Pertama nikmat iman, nikmat Islam. Yang ketiga adalah nikmat ihsan. Dan tentunya disempurnakan oleh Allah. Nikmat ini kita disehatkan lahir batin, diberi kekuatan untuk tetap beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan nikmat dari Allah ini bisa kita manfaatkan di jalan yang Allah ridhoi sampai kita pulang kembali kepada Allah. Sehingga Allah menjemput kita dengan kalimat ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wa dhuli fi ibadi wa tulijah. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, tabi'in dan tabi'in, juga kepada kita semua. Siapapun yang mencintai beliau, yang ridha melaksanakan sunnahnya, yang ridha mengorbankan dirinya untuk perjuangan beliau, maka mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kita disempurnakan oleh Allah, mendapatkan rahmat Allah nanti pada hari kiamat, disempurnakan dengan syafaatul ummah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini agak kaget juga karena dadakan. Kalau biasanya mengundang tabligh 2 bulan, sebulan terus mulai. Tapi inilah qadar Allah. Jangankan pertemuan kita, amaliyah kita,
daun yang jatuh dari langit pun semuanya atas izin Allah. Maka saya yakin bahwa hari ini memang sudah ada dari Lauhul Mahfuznya. Segini di hari tertentu, di tanggal tertentu bisa bertemu dengan pertemuan yang di dalamnya ada wasilah, di mana dengan wasilah itu Allah menurunkan rahmat, Allah memberstamai kita dengan malaikat-malaikat insyaallah. Mungkin dosanya sedikit, tetapi kalau dilihat secara batin ini yang hadir di sini, masya Allah penuh sesat. Belum malaikat-malaikat Allah yang memintakan ampunan kepada kita, belum jin-jin muslim yang juga hadir mendengarkan tausiah kita, insya Allah. Karena keberkahan itu tidak diukur dari banyaknya manusia, tetapi diukur dari seberapa bersih niat yang hadir pada sebuah pertemuan. Jadi jangan menjadi lemah semangat ketika kita dalam taklim, dalam limonan, dalam pertemuan apapun, dalam pergerakan apapun sedikitan. Karena yang paling penting itu adalah kualitas dibandingkan kuantitas. Maka antum-antum ini, sahabat-sahabat saya semuanya, adalah 1 berbanding 1000 pemuda insya Allah. Lalu jadi ayat 10 kurang tinggal kali ke 1000. Baik. Ketika ditanya temanya apa Ustaz? Wah, berarti ini nembak temanya. Saya nggak pikir panjang karena memang waktunya sedikit. Karena saya terkenal di mana-mana jatah panggungnya 2 jam. Tempat saya tabligh itu sampai 3 jam pernah ada. Karena memang pesanan dari Sami gitu. Jadi ngaji jam 10 itu selesai jam setengah 2 malam ya. Kata biar aku mah sore. Nah, tapi karena memang Ustaz senang ya kita lanjutkan tanpa embel-embel uang lembur nggak ada. Jangan ya. Saya pun berniat datang ke sini, syaratnya saya mau jangan memberi saya uang. Ya, saya datang ke sini niat silaturahim, jangan sekarang keluarkan merek kambing pedan kakak. Jangan. Ya, kalau beli uang ambil kembali belikan lagi beras. Ya, saya masih bisa pulang, bensin naiknya supir masih bisa dibayar. Nah, apalagi pemberian dari gerakan Pak Kuras lebih banyak dari sekedar saya datang hari ini. Itu kan lu ya, jangan kasih saya upload ya. Ada 3 perkara, mudah-mudahan sampai kita maghrib dan mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat. Ada kalimat yang memang semuanya ini mudah diucapkan. Ada kalimat mujahadah, ada kalimat istiqomah, ada kalimat sakinah. Biasanya orang identik dengan kalimat sakinah karena kalimat sakinah itu identik dengan kawin. Makanya kalau kita orang nikah samawa, samara, sakinah, mawadah. Ternyata sakinah itu di luar itu lebih besar makna. Orang tidak akan mendapatkan sakinah tanpa istiqomah. Dan istiqomah itu tidak akan didapatkan kecuali dengan mujahadah. Maka ini adalah rumus kehidupan yang 3 serangkai ini tidak akan bisa didapatkan. Yang semuanya ini adalah proses berakhir dengan hasil. Seperti bahasa ikhlas dengan hulus. Kenapa ikhlas tidak ada batasnya? Karena memang ikhlas adalah proses. Kapan berhenti ikhlas? Mati. Apa buah dari ikhlas? Hulus. Ini jangan dibahas ya. Oh, pokoknya orang bagus ikhlas sampai jadi gitu. Enggak, ikhlas itu sampai mati. Nanti buah dari ikhlas itu adalah namanya fulus. Fulus itu ketika kita meninggal husnul khotimah. Allah menerima kita dengan ridhonya, itu namanya fulus. Ketika kalau kita bahas secara mujahadah. Ada lagi kata yang identik dengan mujahadah. Bahasa yang sering kita kenal itu adalah jihad fisabilillah. Pergerakan jihad fisabilillah ini ruangnya sempit, tapi juga ruangnya bisa besar. Dan mujahadah itu adalah bagian dari jihad fisabilillah. Maka kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bermujahadah, orang-orang yang dia berjihad di jalan Allah dengan apa saja? Dengan zikir. Hati-hati memahami zikir itu, kita sering identik dengan kalimat
Wirid itu bagian kecil dari zikir. Zikir dengan ucapan, itu namanya wirid. Kalau zikir maknanya luas. Makanya kalau dalam tahapan zikir itu ada pertama namanya zikir hasanah. Yang kedua ada namanya zikir darajat. Yang ketiga ada namanya zikir kurban. Nanti kurban itu identik dengan satu. Ataukah apa sih zikir hasanah? Setiap kebaikan yang dilakukan bil jawari dengan seluruh anggota badan, baik zahir maupun batin, yang dia bisa menjadi asbab turunnya ridho Allah, itu disebut zikir hasanah. Buahnya apa? Zadaqun minallah. Buahnya adalah pahala. Maka Allah itu dalam setiap amalia tidak pernah tidak memberi buruk. Selalu ada pahala. Sholat berapa, zakat bagaimana, sampai paribasana membuang duri di jalan, itu kan ada pahalanya. Jadi zikir hasanat itu setiap pekerjaan. Kayak antum manggul beras itu zikir. Antum buang sampah ke tempatnya itu juga zikir. Antum duduk di taklim itu zikir. Memisahkan dua orang yang berantem itu ahlan Ustaz. Ini seperjuangan. Kalau dia aktif bergerak di baso, saya bergerak di taklim, insya Allah. Baik. Jadi setiap pergerakan apapun jangan dikira itu. Maka asal katanya setiap amal soleh itu yang mendatangkan kebaikan dunia akhirat itu adalah zikir hasanah. Siapa yang bisa melaksanakan? Walladzina hadu, orang-orang yang dia dicurahkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap undangan Allah itu pasti buah kebaikan. Gak ada undangan Allah yang judulnya keburukan, gak ada. Termasuk kita berkumpul saat ini, kita diundang oleh Allah. Dari sekian miliar manusia, sekian puluh manusia yang bisa hadir menyempatkan diri saat ini adalah orang-orang spesial yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bangga dalam orang diundang wali kota. Bangga. Ayo diundang dia wali kota. Gue diundang dia wali kota. Atas dasar apa? Gak tahu. Dia bilang ke istri, ke teman, dia diundang, bangga. Kita diundang oleh Allah ke taklim, beramal soleh. Semestinya kita sudah bangga. Berarti kita ini sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan orang biasa yang diundang oleh wali kota. Bisa jadi karena dia berprestasi. Wah, mungkin dia mau barangkali diundang wali kota, kenapa? Maka yakinlah bahwa antum diundang, dimudahkan datang ke tempat-tempat yang baik karena antum sudah memiliki prestasi di mata Allah Subhanahu wa taala. Yakin? Harus yakin. Karena kita nanti ke depannya akan berbicara ainul yakin, ainul basyir. Nah, itu zikir hasanah. Siapapun bisa, orang yang jarang wiridan bisa. Dan tidak hanya orang biasa saja, bahkan orang fasik sekali-kali bisa dia zikir hasanah. Ada orang yang sering maksiat tapi kebetulan dia ada yang mau nyebrang, kemudian dia selamatkan, itu juga zikir hasanah. Apa? Sifatnya masih umum. Karena sifatnya masih hidayah. Yang kedua ada sifatnya namanya zikir darajat. Zikir darajat ini seperti kata Nabi, ada kalimat dalam hadis saqilatani 'alal mizan, khafifatani 'alal lisan, wa saqilatani 'alal lisan. Ucapan subhanallah walhamdulillah itu ringan di mulut tapi berat nanti saat ditimbang dalam. Itu namanya zikir darajat. Kalimat tahlil, kalimat tahmid, sholawat, apapun wirid semua. Amalia ini disebut zikir darajat. Setiap orang tersebut mengamalkan, mengucapkan dengan lisan, apalagi dengan hati, maka dia akan naik derajat dari mata Allah Subhanahu wa taala. Sudah naik derajat lagi, sudah bisa derajat. Maka orang-orang yang naik derajatnya, kadar hidayahnya akan semakin besar. Cirinya dia lebih mudah melakukan segala kebaikan apapun dibandingkan dengan orang yang zikir hasanah. Gampang mereka bukan nanti karena kehadiran. Yuk orang tarik, ayo. Jadi orang tarik, kalau dia asal saja buat. Ayah itu tiba-tiba
Ada gitu. Baik. Yang ketiga ada namanya zikir kurban. Mudah-mudahan kita bisa mencapai makom ini, amin. Kan zikir kurban itu apa? Itu zikir-zikir, amaliyah-amaliyah yang sudah identik dengan proses ikhlas, baik qauliyah, baik fi'liyah, baik batiniyah. Karena tujuannya sudah tidak berharap pahala lagi, sudah tidak berharap surga, sudah tidak berharap selamat, enggak ada. Pokoknya nama Gusti abdi madzikir koyong cacat kesan Gusti sakit. Rek dilebetkeun kana rakaman. Mau dimasukin neraka silahkan ya. Enggak dimasukin surga apa-apa. Yang penting aku ingin itu. Kalau kata istri kita yang sudah nikah, Pak, mau ngopi enggak? Mau makan nasi kuning? Enggak. Atau mau teh panas? Enggak. Atau mau dibikinin makanan spesial? Enggak. Terus akan mau apa? Aku mau dirimu. Coba kalau sudah begitu ya, dikembalikan ya. Gak butuh teh, gak butuh kopi, gak butuh. Ya aku mau adalah di bahasa itu sebetulnya sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Mudah-mudahan antum selama ini berjuang mengangkut beras sudah mencapai makom itu, amin. Sudah tidak tergiur dengan terkenal dari orang lain, sudah tidak tergiur dengan dipuji orang. Yang penting mah kurang kumaha tina sebutir beras menjadi asbab Allah lebih dekat dengan kita. Sehingga dalam setiap pergerakan syaraf, pergerakan pemikiran, pergerakan tenaga, energi apapun, semuanya dasar lillahi ta'ala. Insyaallah. Tak mujahadah. Segitu. Satu apa? Mujahadah. Di mujahadah kan kalau mujahadah itu kawan. Lidik dengan putih bukan. Itu hanya sebagian kecil. Tengah malam kamu sholat aja tahajud, kemudian sholat berapa rakaat. Itu bagian kecil. Jadi mujahadah itu setiap perbuatan yang kembali kepada Allah, yang tujuannya memaksimalkan energi kedekatan kita dengan Allah. Itulah yang namanya mujahadah. Makanya bonus bagi orang-orang yang mujahadah dengan Allah. Walladzina jahadu fina. Orang yang berjihad, bermujahadah di jalanku, kata Allah. Lanahdiyannahum subulana. Bonus pertama oleh Allah adalah dia mendapatkan curahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu nikmat yang paling mahal. Karena hidayah itu poros dari adanya inayah, poros dari adanya taufik. Tandana kumaha tadi teh ya, gampang digawe kaha. Itulah pola kubur. Ini mujahadah. Lalu mujahadah itu apa akan bisa berlangsung lama? Tidak. Karena dari hidup sampai kita nanti mati, kita akan berperang melawan dua hal, tiga sebetulnya. Dua hal ini artinya yang sifatnya dari luar diri, yang sifatnya dari dalam. Pertama, kita akan berbenturan dengan nafsu amarah bisu, nafsu buruk dari pribadi kita. Yang kedua, kita akan berbenturan dengan bisikan dari setan, minal jinnati wan nas. Pengilukat dia naonan ini ulin dari ngabul itu saja. Makanya janji setan itu cuma dua, lahu wiyanahu wala umaniyanahu. Setan itu proposnya cuma dua, dipengkotkan, dibelokkan dari niat ikhlas, dari jalan yang lurus. Yang kedua, wala umaniyanahu, ngayal, melamun, ingin kaya, kerja enggak, ingin masuk surga, beramal enggak, itulah umaniyanahu. Ingin banyak teman, silaturahmi kagak mau, wala umaniyah. Nah, akan berperang dengan itu. Lalu ketika kita berbenturan dengan sebuah penyakit, sebuah godaan, maka harus ada trik, ada obat untuk menyelesaikan itu semua. Dan obat itu sifatnya pertama harus datang dari dokter yang tepat. Kedua, dosisnya tepat. Tiga, obatnya juga tepat. Kalau kita berobat, dokternya benar, dosisnya kebablasan,
Yang ada bukan sembuh, modal, overdosis mati. Apalagi dokternya nggak tepat, dosisnya salah, celaka. Dokternya tepat, obatnya dosisnya tepat, tapi salah obat. Untuk sakit perut malah dikasih bodreng. Sembuh nggak? Maka obat untuk mempertahankan mujahadah itu tidak lain dan tidak bukan, dokternya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Obatnya apa? Quran dan Sunnah, dilengkapkan dengan ijma dan qiyas. Kemudian takarannya bagaimana? Takarannya sudah ada, ditimbang oleh Nabi, ditimbang oleh para ulama. Itu obat terbaik untuk kita tetap menjaga mujahadah kita, kekuatan energi dan fisik kita. Maka dijululanlah obat eta teh, yaitu innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Obatnya itu adalah istiqomah. Istiqomah nggak bakalan dapat kecuali dia diawali dari kalimat pertama, qalu rabbuna Allah. Orang-orang yang sudah mengakui dalam dirinya, aku milik Allah, hidup di jalan Allah, balik pun kepada Allah, maka pantang bagiku untuk berkhianat kepada Allah. Ini modal pertama. Kalau itu nggak ada, imanmu nggak kuat, janjimu nggak ada pada Allah, kamu akan sulit mendapatkan istiqomah. Makanya kalimat tadi qalu rabbuna Allah itu dijanjikan, diucapkan dengan sumpah, dengan qasam dalam kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi Wali-wali kita dan wali-wali jadi obatnya dan istiqomah itu bukan dalam artian statis diam di tempat, tidak. Istiqomah itu dinamis tetapi tidak keluar jalur. Ayah Mang Udin ngobrol dengan Mang Dadan. Kata Mang Udin, alhamdulillah anakku naik kelas. Wah, selamat. Gimana Mang Dadan? Alhamdulillah istiqomah. Nah istiqomah bagaimana? 4 tahun tetap aja lah dia sih. Itu kan istiqomah namanya goblok. Bodoh gitu. Istiqomah itu tetap di jalur yang benar, tapi ada peningkatan kapasitas kualitas diri. Kalau dulu antum ketika muda dikirinya cuma 3 kali, kalau sudah gede nambah berapa? Kalau dulu tahlilnya cuma 3 nanti nambah tensinya. Istighfarnya cuma 3 kali, nanti 100 itu. Poros pergerakan kita kalau dulu berbuat baik cuma segini kapasitas, nanti kalau sudah menjelang kematian maka harus lebih banyak porsinya. Itu namanya istiqomah. Dengan catatan tidak keluar dari jalur tetap harus ada. Maka itu disebut istiqomah. Hati-hati orang iya tiba lagi itu kan istiqomah. Ciri orang yang istiqomah itu kata gua himmatul aliyah. Apa? Himmatul aliyah, semangat yang tinggi. Udah sarenge saking bisa menata ngelap kilo. Saking semangat itu. Himmatul aliyah itu modal. Maka tidak akan ada. Kenapa saya mengaji kamu? Kenapa saya membahas kamu? Saya nggak berani sebetulnya. Karena amanah guru itu, amanah pengasuhan. Kalau membeli ilmu itu jangan yang baru. Jadi lamun merek baju kudu aja. Kalau merek ilmu kudu guru. Ini banyak dari kita yang tidak sabaran menyampaikan ilmu, dia sendiri belum merasakan nikmatnya dengan ilmu tersebut. Maka itu kalau ingin deras, bagaimana bisa menasihati orang, harus bisa merasakan dulu. Jadi lalu mereka sok kabadu itu nulis ngasaan jelas sok jeung bisanya sok teh. Kita kan begini. Berapa banyak mubalik di Indonesia? Tapi berapa banyak yang didengar oleh umat? Kalau mungkin Indonesia lah di Indonesia bumi sambaraan mubalik, muayani menganang yang ada perkumpulan. Kan bisa jadi penyakit adalah naudzubillah. Makanya kenapa kalau di Ahlussunnah wal Jamaah itu ada kalau Anda malam ini tabaruk kita apa itu kirim dulu Fatihah ke yang musalli. Kita nggak asal coba dari Google tapi kan kabar akhirnya bagaimana kalau tiba-tiba ganti. Maka baca Fatihah kalau misalnya antum nasyid ibad setiap utang dengan harapan kau oleh Allah itu hidup. Balahnya
Balhum yurzaqun, bahwa Allah itu enggak diam, diberi hak untuk melihat murid-murid. Nah, itu ada namanya adab. Mengerti ya? Bahas kita apapun, kamu jangan lupa doakan yang memberi kita, karena mereka hakikatnya adalah guru batin, tidak bertemu tetapi tulisannya ada. Baik, itu sebenarnya setengah. Mengajar waktunya benar deh. Nanti kita makan di sini. Baik. Tapi yang imamnya saya ya, Ustaz saja. Kita hafid di sini hafid Quran. Saya mau bukan hafid Quran, PDP. Baik, nah, kalau sudah mengakui dengan sungguh-sungguh Allah Rabbuna, Allah Pangeran kita, Pangeran kurang, Allah Tuhan kami, Allah dulungan kita, maka buktikan bahwa engkau tidak akan berkhianat terhadap Allah dengan jalan tetap istiqomah di jalannya, mengamalkan mujahadah yang tadi. Maka nanti bonusnya, selain dia dapat hidayah, selain dia kuat hidayahnya, apa kata Allah? Sumastaqam tatanazzalu alaihimul malaikatu. Allah turunkan malaikat-malaikat yang menjaga dia, kiri, kanan, depan, belakang. Ini bahasa itu gitu. Diturunkan Allah untuk melindungi kita, memintakan ampunan kepada kita. Bahasa gitu. Arab tukang luhuran amken cakatu warjaro di bulan Gusti Allah. Ini salah satu nadom yang dipakai untuk makrifat diri, mengenal bahwa kita ini tidak bisa lepas dari Allah. Arab tukang katu kencak luhur maka Allah jaga. Itulah kita percaya saumur hidup kurang berapa tahun kita hidup ngesabarak kali kapal berenang pang. Ayo terus. Sekarang usia sudah berapa? 40, 50, 30 berapa kali kapal berenang? Kita kasih usia namun sih. Bisa itu? Apakah itu hanya sekedar kebiasaan biasa? Karena Allah turunkan malaikat yang menjaga. Dina motor, dina mobil, kalau nama motor dari dulu doang, pernah nyuruh dipakai kakilan. Tapi Allah jaga. Apalagi orang yang soleh istiqomah, bukan hanya itu yang dijaga. Rezekinya didekatkan oleh doanya malaikat. Dosanya dikurangi dengan wasilah pengampunan dari malaikat. Maka kata Allah, Allah takhafu wa la tahzanu. Dua Allah yang dikenali. Hei, jangan takut. Hei, jangan sedih. Hanya dikurangi manusia kan berubah nanti. Mun tegalo bangsa. Ya, kalau enggak takut sedih, itu penyakit kita manusia. Dan itu manusia. Tapi mana Allah memberikan Allah takut itu bukan hanya kamu gak usah takut sama setan, kamu gak usah takut sama jin, gak usah takut sama bukan, gak usah takut belangsak di dunia, gak usah takut nanti kamu celaka, gak usah takut nanti gak ada yang sayang. Itu luas makanya kata Allah. Pokoknya kata Allah tenang, enjoy your life. Yang penting rasanya pun. Ini yang pertama, wala tahzan, dan jangan sedih kata Allah. Ngapain sedih? Oh, yang bilang begitu Tuhan semesta alam. Kita aja kalau lagi galau, ikut ABG, galau ditinggal di Kabogo, datang ke orang tua, cik mamanya, tolong sedih dan dari hati kita. Ini Allah yang bilang, masa kita sih harus takut? Maka tagrek, enggak. Meskipun orang menjelekkan, meskipun masyarakat sekitar fitnah ini segala macam, yang bilang dia tealah, ini tea segala macam. Karena Allah sudah mengusap kita dengan rahmatnya, dengan kalimat itu, maka kita akan tetap berdiri tegak dengan jalan yang istiqomah. Itulah istiqomah. Jadi tagrek berdiri,
Kalau filosofis amaliyah istiqomah itu sebetulnya bukan apa-apa, bukan yang jauh sholat. Apa? Iqomah itu sholat. Iqomah itu dari kalimat aqomah yuqimu, kalau tambah lagi wazannya jadi istaqomah yastaqimu. Qoma yaqumu artinya berdiri. Aqomah yuqimu mendirikan. Itu nangtung jeung nangtungkeun, nangtung jeung nangtungkeun. Intinya itu. Maka sholat itu nggak bisa kalau tidak berdiri bagi yang sehat. Maka sholat itu berdiri. Itu dohirnya berdiri, kecuali dia sakit, kecuali dia ada wudhu. Selain dia berdiri, dia berdirinya ke arah mana? Ke kiblat. Sah nggak orang berdiri selain ke kiblat? Kalau tanpa wudhu, nggak sah. Maka yang paling pertama harus kita lakukan setelah mujahadah istiqomah itu selalu memfokuskan fasamma wajhullah, ke arah manapun kamu melihat. Rek ningali beunghang, rek ningali miskin, rek ningali balo, rek ningali bageun, rek ningali kiai, rek ningali nu ditinggali Allah, 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 Allah. Maka ciri orang istiqomah itu tidak pernah membenci siapapun. Kagak oke tegel-tegelna kana kelakuanana. Dengan orang yang benci kita nggak benci. Yang kita benci adalah hasadnya, tidak orang. Berapa banyak kiai parsial? Karena mereka belum koma. Karena ainul basyirahnya tidak gitu. Dia melihat dengan ini. Sementara yang harus hidup itu adalah ainul yakin, ainul basyirah. Yang kita ketemu dengan Allah di dunia itu ainul yakin. Kita nggak bisa lihat Allah di sini, tapi nanti di akhirat bisa langsung. Yang sekarang kita mainkan di sini adalah ainul yakin, mata batin. Ningali mobil balika, ningali sawah balika, ningali rageut balika, ningali canung balika. Allah lagi ketika proses sudah kembali ke Allah, tidak ada sakit hati. Makanya Nabi di Taif dilempari, balas nggak? Enggak. Sampai ketika perang Uhud Nabi terkena dia jidahnya, jatuh. Lalu ketika itu kata Nabi, langsung diambil tangannya, ditaruh di sini kan. Kecelak. Sampai sahabat berkata, ya Rasul, kenapa engkau mencurang naon tandaian? Dia bingung, kenapa engkau tandaian? Apa sebenarnya? Kenapa engkau tanda? Biasa sudah tinggi. Kenapa engkau tanda darah? Kata dia apa? Seandainya ada satu tetes darah saja jatuh ke tangan, maka malaikat penjaga gunung akan membalikan gunung dan semua orang kafir mati tertimpa gunung. Itu Nabi lain itu tak ini akan malaikat itu di hari bosan bayar itu asisten lagi pohara aja Nabi. Dengarkanlah dia Jibril, itulah Nabi. Tapi kan enggak, karena dia sudah berdiri. Berdiri cukup? Tidak. Amaliyah sholat itu kan makanya kenapa disebut mendirikan. Jadi beres sholat di bawah tambah sholat kan itu, betul? Nah, makanya disebutnya mendirikan. Pak Udin membuat rumah, Pak Udin membangun rumah, membuat tidak? Kenapa membuat rumah? Apa beres membangun rumah diruntuhkan lagi? Selesai tidak membuat rumahnya, bangunnya ada, maka sholat pun begitu. Walaupun kita sudah sujud, sudah ruku, tetap batinnya harus berdiri fasamma wajhullah, menghadap pada Allah. Nah, kalau diri kita sudah posisinya menghadap kiblat, ada bahasa aqoma yuqimu. Lihat di dalam Quran, gak ada kalimat sholat yang diganti dengan kalimat if'ali, if'alu gak ada. Wa aqimus sholata inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta wa aqimus sholata inna sholata tanha 'anil fahsya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqi lailil qur'an. Semuanya dengan kalimat aqoma, karena tadi sholat beres salam, tapi hakikat sholat di bawah. Maka dengan berdirinya tadi antum juga perlu
Apa yang didirikan? Hatinya. Walaupun badan sudah tidak berdiri lagi menghadap kiblat, tadi itu ya kakulun, pamana, gak beresin sholat, tapi hati harus selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah khomat, sudah kafoma, maka kita akan dapat namanya istiqomah, yastaqimu istiqomah. Gitu. Paham tidak? Hari Minggu deh. Baik, sudah sampai mana ini istiqomah? Singkat saja. Ayo, nanti kurang diajar tinggal laku sore aja nih. Kita belajar makrifat dari laku. Karena memang saya jalur saya di apa ya? Di hal-hal sebenarnya. Nah, kalau sudah mujahadah, kemudian kita dapat buahnya masih proses ya? Ini masih proses juga. Maka kita akan diberi bonus oleh Allah namanya sakinah. Kade sakinah, tapi sakinah. Lain saya dengan yakin. Nah, yakinah itu adalah sakinah dari kalimat sakana yaskunu sakinatan wa maskanan bahwa sakinun wadaka mas gunun uskun lataskun maskanun kan bisa di bagian mana kalau batasi masih boleh tasik masuk di masuk gua masuk itu tasik kan itu sakinah disebut sakinah itu bahasa singuling bahasa abimah cici tadrik nggak bergerak, nggak kemana-mana, bukan bergerak, nggak kemana. Nah, sakinah itu artinya dia diam, dohir dan batin. Diamnya ini didasari oleh perasaan tenang, damai. Kenapa dalam ayat Al-Quran bahasanya ada 3? Kan sebelum sini apa dulu? Bahwa ada tahu, warah. Ya, ada mawadah, ada warah. Ya la bainakum mawaddah wa rahmah. Allah ciptakan berikan untuk kamu itu mawadah dengan rahmah. Tapi kan dirinya sebelumnya ada kalimat litaskunu ilaiha. Berarti mawadah dulu, warahmah dulu, apa sakinah dulu? Di ayatnya sakinah dulu, mawadah dulu, warahmah dulu. Inilah luar biasanya Quran. Walaupun dalam prakteknya nanti sakinah jadi terakhir. Makanya kenapa Quran dibaca luar biasa. Nah, ngukur sakinah itu gimana sih? Kurang muhasabah. Ada seorang suami, dia lebih betah tinggal dengan teman sekantornya daripada tinggal dengan istrinya. Ayah laki betah kene cici diganggu daripada ngayungin pamajikan. Sudah sakinah belum? Betah kene dilewi dari kalau usia apa kowe jadi pamajikan sepakat jadi enggak. Kalau antum mau sakinah dalam rumah tangga, tanya betah enggak tinggal dengan istri? Nyaman jadi pamajikan. Lalu nyaman jadi pamajikan sekarang kulit itu. Makanya istri harus tahu diri itu gitu kan. Muka harus bagus, lipstik juga harus segar, itu kan supaya sakit. Maka tidak cukup disebut sakinah itu hati, tetapi modalnya adalah hati. Nah, kenapa hati? Sekarang kita belajar makrifat sedikit. Karena hati itu tidak tersentuh tapi terasa. Kalau dalam tasawuf itu ada bahasa namanya ruh sultani. Nah, ada ruh jismani, ada ruh nurani, ada ruh sultani, ada ruh kudus. Yang kau sudah ini. Pernah nggak antum putus cinta? Pernah nggak? Yang pernah? Bagaimana rasanya? Sakit. Sakitnya di mana? Saya tanya, yang pernah putus cinta dulu, sakitnya di mana? Ayo. Di pikiran, wah di sini katanya di sini nyesap gitu. Kok kita kalau sakit hati diputuskan,
naon diputuskeun ku kabogoh ngadadak subuh laleur beuteuh peuring di koro asapana sirah nujutan radio teuing teu buku dedengan untuk ge ngadadak tempat tubuh katingali geus ya ai mane kunaon kamu sakit mah di sini tahu kenapa mau pegang kepala. Kenapa seperti itu? Karena qalbu adalah intisari. Ya. So, orang yang putus cinta makan enak gak? Tidur nyenyak gak? Apa makan bagian mulut? Yang sakit hati kenapa mulut itu sudah sakit? Kenapa lidah itu sudah sakit? Nanti kita paham makna sakit dari sini. Ya. Nah, maka sakinah itu adalah sifatnya batiniah, tapi nanti dari sana akan muncul ke sifat dohiriyah. Yo, sebelum kita pahami nanti bagaimana sakinah, akan nanya ayeuna kita tanya. Kita duduk di sini, ini jam berapa? Taruhlah malam lah, jangan siang. Anggap saja kita duduk di sini nyaman. Misalkan kita ngaji tengah malam di sini, nyaman nggak duduk di sini? Bahasanya, kita berbicara dengan lampu yang ada di sini, nyaman nggak? Kita bisa saling pandang, nyaman nggak? Nyaman. Kenapa bisa saling lihat? Hah? Karena ada cahaya. Cukup cahaya? Ada mata dari kita, kalau pakai diri Allah, cahaya dari Gusti Allah. Disebut we ningali teh nikmat. Kunaon nikmat? Bisa nempono geuli, bisa nempono kase, bisa nempono bohai, begitu bisa melakukan ini karena mata bisa sekarang kalau cahayanya disambut oleh Allah, jadi di tengah putih, panon aja. Mata masih ada, tapi tidak bisa melihat nikmatnya. Kenapa tidak nikmat? Karena tidak bisa melihat. Kenapa tidak bisa melihat? Karena baik. Hati-hati nih, harus paham nih. Kalau tidak paham nanti jadi sesat nanti. Baik. Karena ada cahaya yang kita sebut dengan nur Rahman. Dengan nur cahaya kasih sayang. Amin. Kalau mau menebar kasih sayang. Jadi kalau dijuluki dengan bahasa Arab, mestinya Ustaz itu dikasih nama. Smiti itu artinya makhluk yang penuh kasih sayang. Nah, ini ada apa? Cahaya. Akan mulanya cahaya dohir berarti. Pakai hati jangan pakai otak. Cahaya dohir berarti. Hati-hati bukan bunuh diri, bukan ini makrifat. Man arafah robbahu nafsahu faqad arafah. Cahaya dohir berarti. Yang itu dohir. Alasannya bisa dilihat. Antum melihat cahaya itu? Apa antum melihat sumber cahaya? Antum melihat cahaya apa sumber cahaya? Ayo. Ini agak-agak sedikit, tapi kalau antum dapat ini, insya Allah nanti akan buat gimana? Minimal kita akan mendapatkan satu malu buat takut sama Allah. Karena merasa bahwa kita ini dilihat oleh Allah. Yo, balik lagi. Cahaya itu dohir berarti? Dohir. Bisa dilihat tidak cahaya? Bisa dilihat tidak cahaya? Kira kalau di mana bisa? Bisa. Buktinya bisa melihat cahaya apa? Bisa melihat apa yang dipantulkan oleh cahaya. Antum. Baik. Selain bisa dilihat, cahaya bisa apa? Bisa dinampak, bisa dipegang bisa? Tidak.
bapaknya tadi. Ayat nomor 4, cahaya ada karena sumber cahaya. Ada orang di teknik Allah ya. Dia mau orang diajar mana? Ada sumber cahaya. Apa sumber cahayanya? Listrik, betul. Listrik bisa dipegang? Bisa dilihat? Bisa dirasa? Ya, rasa belum pegang. Berarti sumber cahaya itu dohir berarti. Ketika dia didekatkan kepada yang dohir, maka itu menjadi dohir. Cahaya itu dohir bukan? Secara naluri dilihat cahaya bisa tidak? Tidak. Dipegang bisa tidak? Tidak. Disentuh bisa tidak? Didengar bisa tidak? Tapi cahaya bisa dirasakan. Bisa dirasakan. Ini lampu nyala. Cek udah. Lampu ini ketika kita melihat lampu nikmat tidak? Nikmat tidak melihat lampu. Ya sudah lampu nikmat. Dan heran ya. Jadi ada ini. Kita ngaji sambil santai. Cek saya kok lampu mana? Mau ayam mau nikmat tidak melihat lampu? Ya ada silo nikmat nggak? Enggak. Berarti nikmat itu melihat apa? Melihat pantulan dari cahaya itu. Melihat hasil dari cahaya itu yang disebut dengan terang. Saat terang dohir lagi. Dohir lagi. Berarti karena terang tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat. Kita nggak melihat terang, yang kita lihat adalah hasil dari. Tapi terang bisa dilihat. Nah, berarti kalau sudah berbicara rasa, akan berbicara dengan bahasa enak, nyaman, damai, tentram, puas. Sekarang saya tanya sama antum ikutin Pak Beras begini, pendidikan yuk, jalan-jalan, mana nyaman tuh? Nyaman tidak? Halo, nikmat tidak? Nikmat rasa bukan? Apakah Allah memberi semua rasa kepada semua manusia? Kenapa ada yang nyinyir? Dari kanan aku tak biasa, aku kan mana sih? Dapat gaji? Karena enggak. Tapi kenapa aku masih berjuang di sini? Rasa yang berbicara. Nikmat gitu. Makanya kalau ada orang carola, saya orangnya hitam, istri putih, cepat rumah ke awal musibah, ini anugerah gitu. Mau-maunya kamu sama si itu, muka hitam kayak ar, cek lu bogo mah hitam manis. Dan yang kanan kasih enak sok mulut juga belum. Dan cek lu bogo mah semua. Dan yang kanan kasih enak begang tidak korek api, cek lu bogo. Dan jangkis. Betul tidak seperti itu? Dan yang kanan si etak cek itu pening gaya kate. Dan cek si Anggogo mah imut, lucu. Kenapa dia bisa jawab seperti itu? Karena yang berbicara sudah rasa. Makanan bisa orang bisa beli, yang kaya bisa membeli makanan, tapi rasa belum tentu dia bisa beli. Cangkuh udah hati supermodel itu bayangan lu lebih benar dibanding dahar aki-aki dengan ini dagangan. Bayi ngabahu dahar nanti kira terlalu dan sama tarasi itu. Ini betul tidak kata saya bro? Maka berapapun orang yang nyinyir, kasih banget, menurus gawe pemajikan itu kalau apa? Dia tidak akan tahu karena rasanya beda. Dia melihat di tempat yang gelap sementara kita melihat di tempat
Paham nih? Maka tidak akan ada orang yang istiqomah, tidak akan ada orang yang sakinah kecuali dia sudah bisa merasakan nikmat itu. Seperti tadi, tidak akan bisa kita menyebutkan indah dan melihat di tempat yang terang kalau kita tidak merasa nikmat dengan penglihatan itu. Ini nur. Kita bisa bilang seperti itu karena ada cahaya, ada terang. Maka orang-orang yang bisa merasakan nikmatnya beramal soleh adalah orang-orang yang dicurahkan nur ke dalam hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurlah antum semua masih ada cahaya di dalam hati. Baik nih, begitu. Yo tambah lagi ilmunya sedikit. Memang jam 6 10 menit. Yang nggak ngerti di ID tanya saja lah pakarnya. Ada yang bicara bahasa Inggris itu. Saya berbahasa Inggris ya. Orang nyanyi saya agama. Saya berbahasa Inggris. Baik. Sudah berbicara ya? Paham sampai sana? Nikmat itu dari mana? Karena ada cahaya. Maka kita akan merasa nikmat di hati kalau ada cahaya Allah yang hadir di dalam kalbu kita. Apa cahaya Allah itu? Zikrullah. Zikrullah. Apa dalilnya? Sudah pada tahu kan? Tahu dalilnya tentang tenangnya zikir? Ala bidzikrillah tatma'innul mutmainnah sakinah di dalam hati. Sekarang kita lewati lagi bagaimana menaikkan prosesnya. Yo, lamun ayeuna di dia lampu nang aya hiji, lampunya cuma ada 1, wattnya cuma 3 watt. Terangnya lebih apa kurang? Kira-kira penglihatan kita cekas apa enggak? Kurang. Nyaman apa belum? Belum. Ganti dengan yang 10 watt, lebih terang. Pandangan kita lebih tajam. Mata lebih nyaman tidak? Tambah lagi dengan 25 watt atau yang 10 watt tapi banyak 1, 2, 3, 4, 5. Lebih terang apa lebih redup? Lebih nyaman tidak melihat? Lebih nyaman, lebih jelas. Maka nanti daya terang ini tergantung energi yang ada. Kira-kira lamun alina imah di imah dengan diluat maya listriknya mahal ke? Mahal gak bayar listrik kalau di rumah cuma 3 watt? Murah. Cahayanya terang gak? Rumah ingin banyak, ingin terang, otomatis wattnya akan banyak, memakan energi tidak? Bayar listriknya lebih mahal. Maka sakinah itu harus dibayar dengan mujahadah yang tinggi. Tidak cukup dengan nafkah Agustin, tidak cukup diam di tempat, bergerak kesana kemari. Semakin banyak energi yang dihasilkan, maka semakin teranglah lampu itu. Kemarin bayar PPN mahal we, lupa tinggi mah saar. Ini maaf saya ceramahnya begitu sih, bukan orasi gimana? Gitu kan? Pak itu? Nah, tugas kita berarti kalau ingin sakinah, yuk tambahkan watt pengabdian. Ayo tambah watt energi pergerakan, watt zikirnya, watt amaliyahnya, sehingga bertambah watt naik ya kuwi harta beak dipakorbankeun ka Gusti sodako ieu tanaga capek nepi ka ngatur pamajikan bari pamajikan kebaik. Pada akhirnya nanti Allah balas dengan sakinah. Dan sakinah itu sudah didapatkan ketika kita sudah tidak mengharapkan balasan dari Allah lagi. Kemarin Gusti ayeuna barangsa berarti santri ulah bangsa. Kemarin Gusti ampuna jeung wae mau nyantri henteu bisa nama nolea. Kemarin Gusti gaji sakieutina dipake itu korban berpojekan. Nu penting ajengan ulah bangsa, ustaz ulah bangsa, santri yakin tak apa. Jeung Allah ini yang kumaha dari. Maka jangan pernah tanyakan lagi surga bagimu, sudah pasti aku masukkan ke dalam surga. Jangankan di nanti di akhirat, toh sekarang engkau dengan keyakinan seperti itu, merasa nyaman bergerak denganku, merasa nyaman berbuat itulah yang disebut dengan jannatul qurbah. Dan sekian surga yang ada. Jannatul ma'wa, jannatul 'adn,
juga Firdaus. Semuanya tidak bisa dibawa ke dunia, men. Hanya satu yang bisa dibawa, Jannatul Qurba. Apa Jannatul Qurba itu? Sakinah. Siapa yang menurunkan sakinah? Waladzi anzala sakinata fi qulubil. Mantap, nyari piknik, cari ketenangan. Oh, beres piknik aja pilih masuk nanti takut. Beres nyanyi ngawulan deui. Allah sudah bilang yang turunkan sakinah itu Allah, dia mencari selain kepada Allah. Nyambung tidak? Hanya udah barang ini bapak pilingan aci udah nyambung. Baik dong. Ayo, siap mengejar sakinah? Siap istiqomah? Siap menjahadah? Apapun kita korbankan untuk Allah. Bila perlu nyawa, bila perlu diizinkan batul, bila perlu disebut riya, karena sudah kita pandang bukan manusia. Allah. Manusia ceblok Allah, lumpat suku Allah. Dan tidak hanya manusia yang bersaksi, seluruh tanah yang tidak injak itu mereka bersaksi. Tanah itu nanti berdialog. Ketika ada orang mengangkat diri ke masjid, itu tanah, gue nih bangga sekarang. Ngapain bangga? Kaki gue diinjak sama orang yang sedang dikir kepada Allah. Jelema mereka langkahkan sukuna kamar disebut oleh tanah. Dia al-ghani diri dan maka jangan dihina. Cek batu bila memang mau bega ini asal di surga kamu didengin di tempat meruntak saya itu orangnya keras. Kalau orang sudah menjatuhkan main itu saya ini dia sudah asal kita tidak menyakiti orang lah. Baik, mujahadah kita tutup ya sambil penutup. Mujahadah istiqomah. Nah, terakhir penutup dari saya, hati-hati menganggap bahwa surga itu diberi dengan khalqan wahidah. Hati-hati orang masuk neraka belum tentu dengan dosa-dosa besar. Dalam Al-Hikam Syekh Abdullah pernah menyampaikan di kitab 50, la saghirata idza wajadaka 'abdu wala kabirata idza wajadaka. Tidak ada dosa kecil ketika Allah hadapkan ke dalam keadilan Allah. Jika dosa kecil tidak kalau masuk nanti imam aku ditanya Allah. Gak ada orang selain Allah. Tapi tidak ada dosa besar. Tidak wajah akabatku ketika dihadapkan pada keagungan Allah Subhanahu. Berharap mudah-mudahan setiap amalia itu menjadi kifarat dosa-dosa. Jangan berharap pahala mesti abdi mahal menawan hampura dosa-dosa abdi mesti cukup abdi bagus. Nah, maka ini perlu perjuangan lahir dan batin. Tidak cukup dengan doa, apalagi hanya usaha saja. Munajat, adakan kegiatan munajat dengan zikir supaya kita tidak hanya dohir yang kuat, tetapi juga batin yang kuat. Insya Allah kalau kita semua seperti itu, maka kita akan diistiqomahkan. Bukan kita istiqomah, kita dimujahadakan, kita diistiqomahkan, dan kita disakinahkan oleh Allah Subhanahu. Hati-hati yang sekarang menganggap bilangnya ulama ngangkat beas, namun sih keluarga jalanan. Hati-hati tidak terjebak di setan. Contoh sedikit yang betul. Ini awak na hancur, sirah na kecil. Lengan resor, getih kemana-mana gaya pak, puji kan nenek-nenek ketabrak kolot, palanya pecah, tulangnya hancur. Ditanya, kunaon ini ketabrak? Tepira, mentas tuang ini. Tepira, mentas tuang. Ini bahasa tepira ada nih. Pirage itu lain dari jaminan. Banyak orang masuk surga. Cerita itu ada perempuan pelacur dengan dosa yang besar karena dia hanya mengasihi minum anjing. Masuk surga? Masa lagi bohong? Bukan karena minum anjing, tapi karena keikhlasan. Maka bisa
saya betul kata itu di posting seputir beras saja bisa jadi itu yang mengantarkan aku masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Saya cuma bisa mendoakan perjuangan saya belum sebesar antum. Ya, antum lebih banyak yang mendoakan insyaallah. Doa-doa kiai yang selama ini antum santri-santri hidup itu mereka tidak pernah lepas dari mendoakan antum. Maka harapan saya mudah-mudahan antum semua dikuatkan hati, dikuatkan qalbu, dikuatkan akal, dikuatkan pikiran, dikuatkan ruh kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terus berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya kita kembali ke dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Itu saya bisa saya sampaikan. Titip sekali lagi jangan ngasih ya. Terima kasih atas undangannya. Mohon maaf ya, ini mah ilmu dari orang yang masih belajar agama, belum tahu apa-apa, hanya sekedar menasihati diri saya pribadi. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaat untuk kita semua dan kita berkumpul di sini nanti menjadi wasilah kita dikumpulkan surga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Aku Allah ta'ala urid wa turid Allah ya Allah irid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.